Oke, halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngulik salah satu pemikir paling visioner di dunia teknologi. Siapa lagi kalau bukan Steve Jobs. Tapi kita nggak akan ngomongin teknologinya, melainkan 3 kisah sederhana yang ternyata jadi fondasi dari filosofi hidupnya yang luar biasa. Anggap aja ini sesi mentoring singkat yang bisa jadi bakal mengubah cara pandang kamu. Yuk kita mulai. Kedengarannya agak aneh ya. Pelajaran hidup paling penting justru datang dari seseorang yang pilih buat nggak nyelesain kuliahnya. Tapi justru dari jalan yang nggak biasa inilah lahir perspektif-perspektif yang paling berharga. Coba kita bedah ceritanya. Yang pertama, pelajaran pertama ini soal kepercayaan. Tapi bukan kepercayaan buta ya. Ini lebih ke keyakinan bahwa setiap langkah, setiap pilihan, bahkan setiap kesalahan yang kita alami, itu semua adalah sebuah titik yang nanti pada akhirnya bakal nyambung di masa depan. Coba deh bayangin tekanannya. Kamu umur 17 tahun, masuk ke kampus impian yang biayanya mahal banget, hampir setara Stanford. Tapi baru 6 bulan, kamu ngerasa kosong. Kamu nggak tahu mau ngapain sama hidupmu, dan tiap sen yang dikeluarin orang tua rasanya jadi beban. Nah, di tengah rasa takut dan bersalah itulah, Jobs ngambil keputusan yang radikal banget. Dia keluar. Hidup setelah itu, wah, jauh banget dari kemewahan. Dia numpang tidur di lantai kamar temennya, ngumpulin botol bekas cuma buat dapat duit makan, dan jalan kaki belasan kilometer hanya demi bisa makan enak sekali seminggu. Anehnya, di tengah semua kesulitan itu, dia justru nemuin kebebasan. Tanpa beban mata kuliah wajib, dia bisa ngikutin rasa penasarannya, intuisinya, yang tanpa sadar ngebawa dia ke penemuan-penemuan tak terduga. Nah, disinilah momen di mana titik-titik itu mulai nyambung. Karena udah bebas dari kelas wajib, Jobs iseng-iseng ikut kelas kaligrafi. Sebuah skill yang waktu itu kelihatannya sama sekali nggak ada gunanya. Tapi 10 tahun kemudian, pas dia lagi ngerancang Macintosh, semua ilmu itu kepake lagi. Mac jadi komputer pertama dengan tipografi yang indah, dan itu semua berawal dari sebuah keisengan 1 dekade sebelumnya. Ini dia inti pelajarannya. Kita tuh nggak bisa merencanakan setiap detail masa depan kita. Tapi kita bisa percaya kalau semua pengalaman yang kita jalanin sekarang, entah itu kelas, kerjaan, atau bahkan kegagalan, suatu saat nanti bakal jadi berarti. Percaya aja sama sesuatu. Intuisi, takdir, karma, terserah mau sebut apa. Kepercayaan inilah yang bakal ngasih kita keberanian buat melangkah di jalan yang kelihatannya nggak pasti. Oke, sekarang kita pindah ke cerita kedua. Ini adalah cerita tentang cinta, kehilangan yang super menyakitkan, dan kekuatan buat bangkit lagi dari nol. Ini pelajaran tentang gimana caranya nemuin lagi semangat pas kamu kehilangan segalanya. Di usianya yang ke-30, Steve Jobs itu bisa dibilang ada di puncak dunia. Apple, perusahaan yang dia mulai bareng Steve Wozniak di garasi rumah, udah tumbuh jadi raksasa senilai $2 miliar dengan lebih dari 4.000 karyawan. Mereka juga baru aja ngerilis mahakarya mereka, Macintosh. Terus, terjadilah sesuatu yang nggak pernah kebayang. Dia dipecah. Gimana ceritanya kan? Bisa dipecah dari perusahaan yang kamu bangun sendiri. Ternyata, visinya yang beda sama dewan direksi bikin dia tersingkir. Ini bukan sekedar kehilangan pekerjaan. Ini kegagalan publik yang rasanya menghancurkan. Fokus hidupnya selama ini hilang gitu aja. Tapi, justru pas lagi di titik paling rendah itu, sebuah pencerahan muncul. Dia sadar kalau dipecat itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Beban berat untuk harus terus sukses itu tiba-tiba hilang. Gantinya, rasa ringan jadi seorang pemula lagi yang nggak punya apa-apa. Ketidakpastian ini malah membebaskan dia buat masuk ke periode paling kreatif dalam hidupnya. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar luar biasa. Dalam 5 tahun berikutnya, dia mendirikan Next, sebuah perusahaan komputer inovatif, dan juga Pixar. Ya, Pixar yang kita kenal sekarang sebagai studio animasi paling sukses di dunia. Dan dalam putaran takdir yang sempurna, Apple akhirnya membeli Next yang ngebawa dia balik lagi, dan teknologi dari Next inilah yang jadi jantung dari kebangkitan Apple. Apa sih yang bikin dia terus jalan ngelewatin semua itu? Jawabannya, cinta. Dia benar-benar cinta sama apa yang dia kerjain. Pelajarannya jelas banget, hidup itu bakal ngasih pukulan telak ke kita. Satu-satunya hal yang bakal bikin kita bertahan adalah hasrat kita. Jadi, jangan pernah berhenti nyari pekerjaan yang benar-benar kamu cintai. Jangan pernah puas. Nah, cerita ketiga dan terakhir ini mungkin yang paling personal dan paling dalam. Ini tentang alat paling sederhana, tapi juga paling kuat yang dipakai Jobs buat ngambil keputusan-keputusan besar dalam hidupnya. Kesadaran kalau hidup ini nggak abadi. Sekitar setahun sebelum dia ngasih pidato ini,
Jobs didiagnosis menderita kanker pankreas. Pagi itu, hasil scan nunjukin ada tumor. Awalnya, dokter ngasih dia kabar yang sangat buruk. Mereka bilang jenis kankernya ini hampir pasti nggak bisa disembuhin, dan perkiraannya umurnya tinggal 3-6 bulan lagi. Dia disuruh pulang buat membereskan urusan. Yang sebenarnya itu kode halus dari dokter buat bilang siap-siap aja untuk meninggal. Menghadapi kematian secara langsung kayak gitu, bener-bener mempertajam filosofi hidupnya. Dia jadi sadar kalau hampir semua hal, ekspektasi orang lain, harga diri, rasa takut gagal, itu semua lenyap di hadapan kematian. Yang tersisa cuma apa yang benar-benar penting. Kita tuh nggak akan kehilangan apa-apa, karena pada dasarnya kita semua udah telanjang. Jadi, nggak ada alasan buat nggak ngikutin kata hati. Kesadaran akan kematian ini ngelahirin sebuah nasihat yang jernih banget. Waktu kamu terbatas. Jadi, jangan sia-siakan buat ngejalanin hidup orang lain atau terjebak dalam aturan-aturan kaku. Suara hati dan intuisi kamu tuh, entah gimana sebenarnya udah tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Tugas kamu cuma dengerin dan ikutin itu. Nah, ini ngebawa kita ke pesan terakhirnya, sebuah pesan yang dia sampaikan ke para lulusan Stanford, dan sekarang saya sampaikan ke kalian semua. Pesan ini diambil dari edisi terakhir sebuah majalah yang dia suka banget waktu muda dulu. Stay hungry, stay foolish. Apa artinya? Stay hungry itu berarti jangan pernah ngerasa puas, jangan pernah ngerasa udah tahu segalanya, selalu pengen belajar lebih banyak, selalu pengen tumbuh. Stay foolish itu tentang punya keberanian buat nyoba hal-hal baru, bahkan kalau orang lain mikir itu konyol atau gila. Ini semacam izin buat nggak ngikutin jalan yang biasa dan berani ambil resiko. Jadi gimana kita bisa bawa filosofi ini ke hidup kita sehari-hari? Buat menghubungkan titik-titik, coba deh beraniin diri belajar skill baru di luar zona nyaman kamu. Kamu nggak akan pernah tahu kapan itu bakal jadi senjata rahasia kamu. Buat mencintai pekerjaan, kalau kamu ngerasa nggak bahagia, jangan diam aja. Mulai proyek sampingan atau cari peluang baru. Dan buat mengingat kematian, pakai itu sebagai bahan bakar buat ngambil risiko yang udah lama kamu impikan. Saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Coba deh lihat hidup kamu sekarang. Pekerjaanmu, hobimu, hal-hal yang bikin kamu penasaran, titik-titik apa sih yang lagi kamu kumpulin saat ini? Kalau mungkin belum lihat gimana semua itu bakal nyambung, tapi percayalah, suatu hari nanti titik-titik itu akan ngebentuk sebuah gambaran yang indah. Tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Terima kasih.